Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama modul Active Reconnaissance di TryHackMe. Nah, di modul ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan informasi tentang target melalui interaksi langsung. Nah, pengintaian aktif adalah tahap penting bagi seorang penetrator untuk memahami jaringan, sistem, dan layanan yang berjalan pada target. Yuk langsung aja kita mulai ke task pertama. Jika di modul sebelumnya kita sudah membahas passive reconnaissance, maka di ruangan kedua ini fokus kita adalah active reconnaissance dan alat-alat penting yang berkaitan dengannya. Di sini kita akan belajar menggunakan web browser untuk mengumpulkan informasi serta menggunakan alat-alat sederhana namun powerful seperti ping, trackroute, telnet, dan NC atau netcat untuk mendapatkan data tentang jaringan, sistem, dan layanan target. Seperti yang dijelaskan di sini, pengintaian pasif itu ibarat kita memantau dari jauh atau mengecek informasi yang tersedia secara publik. Namun, pengintaian aktif ini memerlukan kontak langsung. Nah, kontak ini bisa berupa panggilan telepon atau mengunjungi perusahaan target dengan alasan tertentu, yang biasanya menjadi bagian dari social engineering. Nah, untuk task ini kita cukup klik complete karena ini adalah pengantar teori saja. Sekarang kita lanjut ke task 2, yaitu web browser. Nah, web browser ini adalah alat yang sangat praktis karena tersedia di hampir semua sistem. Pada tingkat transport, browser akan terhubung ke TCP port 80 secara default untuk HTTP dan TCP port 443 untuk HTTPS. Karena ini port default, biasanya tidak muncul di address bar, tapi kita bisa menggunakan port custom. Contohnya seperti IP 127.0.0.1.28834. Saat menelusuri halaman web, kita bisa menekan Ctrl plus Shift plus I di PC atau F12 untuk membuka developer tools. Nah, fitur ini memungkinkan kita menginspeksi banyak hal, mulai dari file JavaScript, melihat cookies yang tersimpan, hingga menemukan struktur folder dari konten situs tersebut. Selain itu, ada beberapa add-ons penting untuk membantu penetrasi. Yang pertama, Foxy Proxy, yaitu memudahkan kita berganti server proxy dengan cepat saat menggunakan tools seperti Burp Suite. Dan yang kedua, User Agent Switcher and Manager, yaitu memberikan kemampuan untuk menyamar, seolah-olah kita ini mengakses web dari sistem operasi atau browser lainnya, misalnya dari iPhone padahal kita pakai laptop. Yang ketiga, Webalizer, yaitu memberikan wawasan tentang teknologi apa saja yang digunakan oleh website tersebut, seperti CMS, OS, hingga database-nya. Mari kita langsung praktekkan tugasnya. Kita diminta membuka website yang disediakan dan mencari tahu berapa total pertanyaan di sana menggunakan developer tools. Nah, setelah website terbuka, kita tekan F12. Kita perhatikan di bagian elemen kodenya. Jika kita lihat struktur halamannya, kita bisa menemukan bahwa total pertanyaannya adalah 8. Jadi, jawaban untuk task 2 ini adalah 8. Kita masukkan dan klik submit. Task 2 selesai. Selesai dengan browser, sekarang kita pindah ke alat yang lebih teknis. Nah, kita masuk ke task 3, yaitu ping. Alat ini mungkin terdengar jadul, tapi fungsinya itu sangat penting banget. Analogi paling gampang buat memahami ping itu kayak main pingpong atau tenis meja. Nah, kita lempar bolanya itu sebagai paket data. Dan kita berharap lawan kita itu balikin bolanya ke kita. Nah, tujuannya itu sederhana, cuman buat ngecek apakah kita bisa reach atau terhubung ke sistem remote, dan apakah sistem itu bisa respon balik ke kita. Secara sederhana, perintah ping ini mengirim paket ke sistem target, dan sistem target itu bakal ngejawab. Nah, jadi dengan begitu, kita bisa ambil kesimpulan kalau sistem target ini online dan jaringan antara kedua sistem punya kita dan punya target itu berfungsi dengan baik. Kalau mau definisi yang lebih teknis,
ping itu sebenarnya perintah yang mengirim paket bernama ICMP Echo Request ke sistem remote. Nah, ICMP itu singkatan dari Internet Control Message Protocol. Nah, kalau sistem targetnya online dan paket ping kita berhasil dirutekan dengan benar serta nggak diblokir sama firewall, maka sistem target itu bakal ngirimin balik paket bernama ICMP Echo Reply. Nah, gampangnya itu ping itu ngomong, halo, kamu ada di sana? Dan kalau ada targetnya, pasti dia menjawab, iya, aku ada di sini. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat gimana cara pakai tool ini di terminal. Nah, di attack box atau terminal Linux kalian, format dasarnya itu simple banget. Cukup ketik ping spasi alamat IP target atau nama hostname-nya. Nah, kalau pakai nama, sistem itu bakal perlu nerjemahin nama itu jadi IP dulu. Nah, satu perbedaan penting. Kalau kalian pakai Linux, ping itu bakal jalan terus tanpa henti sampai kalian stop pakai tombol CTRL+C. Nah, kalau di Windows, secara default cuman kirim 4 paket terus stop. Misalnya kalau mau ngirim tepat 10 paket, kita ketik ping -10 alamat IP target. Nah, opsi ini sama kayak pakai opsi -10 kalau di MS Windows. Oke, teori dan praktik sudah jelas. Sekarang waktunya kita jawab soal-soalnya. Pertanyaan pertama. Opsi apa yang kalian gunakan untuk mengatur ukuran data yang dibawa oleh ICMP Echo Request? Nah, kalau di terminal Linux, opsi buat ngatur ukuran data adalah flag -s. Nah, jadi jawabannya adalah -s. Pertanyaan kedua. Berapa ukuran ICMP header dan bytes? Nah, berdasarkan spesifiknya, teknis protokol ICMP ukuran headernya itu selalu tetap, yaitu 8 bytes. Nah, jadi jawabannya adalah 8. Pertanyaan ketiga, apakah MS Windows Firewall memblokir ping secara default? Nah, berdasarkan penjelasan yang baru saja kita bahas tadi, jawabannya itu adalah Y atau yes. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita diminta mempraktekkan langsung perintah ping -10 ke alamat IP target yang sudah kita deploy tadi. Nah, langsung aja kita ketik di terminal ping -10 diikuti alamat IP-nya. Bisa kita lihat di sini, proses pengiriman 10 paketnya sudah selesai. Di bagian statistik tertulis 10 received. Nah, ini artinya semua paket yang kita kirim berhasil diterima kembali oleh sistem kita tanpa ada yang hilang atau paket loss. Jadi, jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah 10. Setelah tadi kita belajar ping untuk cek koneksi, sekarang kita lanjut ke task 4 yaitu track route. Nah, sesuai namanya, perintah ini digunakan untuk melacak rute yang dilewati paket dari sistem kita menuju ke host target. Nah, tujuannya adalah menemukan alamat IP dari setiap router atau hop yang dilalui paket tersebut. Track route juga menunjukkan berapa banyak router yang ada di antara kedua sistem. Tapi perlu diingat, rute ini bisa berubah-ubah karena router menggunakan protokol routing dinamis yang beradaptasi dengan perubahan jaringan. Untuk penggunaan Linux dan macOS, perintah yang kita pakai adalah track route IP target. Nah, sedangkan di Windows adalah tracker IP target. Nah, bagaimana cara kerjanya? Secara teknis, kita mengandalkan protokol ICMP untuk menipu router agar membocorkan alamat IP mereka. Nah, caranya adalah dengan menggunakan nilai TTL atau time to life yang kecil pada IP header. Nah, TTL di sini bukan berarti waktu dalam satuan detik, melainkan batasan maksimal router yang boleh dilewati paket sebelum dibuang. Nah, setiap kali paket melewati satu router, nilai TTL-nya itu akan dikurangi 1. Contohnya, jika paket berangkat dengan TTL 64, setelah melewati 4 router, nilainya itu menjadi 60. Nah, jika TTL mencapai angka 0, paket akan dibuang dan router tersebut akan mengirimkan pesan,
ICMP time to live exceed kembali ke kita. Dan dengan cara inilah kita bisa tahu identitas setiap router di sepanjang jalur tersebut. Mari kita lihat contoh output di layar. Pada track route A, kita melihat ada 14 baris angka, dan setiap baris mewakili satu router atau hop. Sistem kita mengirimkan 3 paket untuk setiap nilai TTL. Kadang kita melihat tanda bintang seperti di baris ketiga ini. Nah, itu artinya sistem kita tidak menerima pesan ICMP yang diharapkan. Nah, mungkin karena router tersebut dikonfigurasi untuk tidak merespon paket ICMP. Sekarang perhatikan track route B. Nah, di sini rutenya itu jauh lebih panjang, melewati sampai 26 router. Nah, ini membuktikan poin tadi bahwa rute itu tidak selalu tepat dan tergantung pada kapan kita menjalankan perintahnya. Sekarang kita jawab pertanyaannya berdasarkan data yang ada. Pertanyaan pertama. Pada track route A, apa IP address dari router terakhir sebelum mencapai trahecme.com? Jika kita lihat di track route A, baris ke-13 IP-nya adalah 172.67.69.208. Baris 14 sudah merupakan target akhirnya, jadi hop terakhir sebelumnya adalah baris 13. Pertanyaan kedua. Pada track route B, apa IP address dari router terakhir sebelum mencapai trahecme.com? Nah, kita lihat di track route B baris kedua 26, alamat IP-nya adalah 104.26.11.229. Nah, pertanyaan ketiga. Pada track route B, ada berapa router di antara kedua sistem? Nah, ingat, router di antara berarti kita tidak menghitung target akhirnya. Dan di track route B, totalnya adalah 26 baris. Dan baris terakhir adalah target. Untuk pertanyaan terakhir, kita diminta menjalankan track route ke IP mesin dari tas 3 di terminal kita sendiri. Nah, karena rute di jaringan Trahecme bisa bervariasi untuk setiap pengguna, bagian ini perlu kita praktikkan langsung. Nah, yuk kita lihat hasil terminal saya. Nah, bisa kita lihat di sini saat saya melakukan track route ke alamat IP target, hasilnya hanya menunjukkan satu baris saja. Nah, ini artinya paket data saya langsung sampai ke target tanpa harus melewati router perantara lain di jaringan ini. Sekarang kita masuk ke tes 5, yaitu Telnet. Protokol Telnet atau Teletype Network ini sebenarnya sudah cukup tua. Dikembangkan pada tahun 1969 untuk berkomunikasi dengan sistem jarak jauh melalui antarmuka baris perintah atau CLI. Secara default, Telnet menggunakan port 23, namun ada satu hal penting yang harus kita perhatikan dari sisi keamanannya. Telnet mengirimkan semua data termasuk username dan password dalam bentuk teks biasa atau clear text. Nah, ini artinya kalau ada orang yang menyadap jalur komunikasi kita, mereka bisa dengan mudah mencuri kredensial login kita. Nah, itulah kenapa sekarang orang lebih banyak memilih menggunakan SSH yang jauh lebih aman karena datanya dienkripsi. Meskipun kurang aman, klien Telnet tetap berguna karena kesederhanaannya. Kita bisa menggunakan Telnet untuk terhubung ke layanan apapun yang berjalan di atas protokol TCP untuk melakukan banner grabbing. Nah, format perintahnya adalah Telnet mesin IP port. Nah, misalnya kita ingin tahu lebih banyak tentang web server yang berjalan di port 80. Nah, kita bisa connect ke sana, lalu mengirimkan perintah HTTP secara manual seperti get_http://1.1. Untuk mendapatkan respon yang valid, kita juga perlu memasukkan nilai hostnya. Contohnya, host.2 telnet, lalu tekan enter 2 kali. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Kita diminta mendeploy VM dan menggunakan telnet di port 80 untuk melihat server yang berjalan. Pertanyaan pertama, apa nama server yang berjalan? Pada baris server, nama servernya adalah Apache. Kita masukkan dan klik cek. Pertanyaan kedua, apa versi dari server yang berjalan tersebut?
Masih di baris yang sama, versinya adalah 2.4.61. Kita masukkan dan klik cek. Sekarang kita sampai di task 6, yaitu netcat, atau sering disingkat dengan perintah nc. Nah, bagi seorang pentester, alat ini sangat berharga karena kegunaannya itu sangat luas. Nah, netcat mendukung protokol TCP maupun UDP. Nah, hebatnya lagi, netcat bisa berfungsi dua arah. Dia bisa menjadi klien yang menghubungkan kita ke port yang terbuka, atau dia bisa menjadi server yang mendengarkan pada port pilihan kita. Nah, jadi ini adalah alat yang sangat praktis untuk komunikasi simpel melalui jaringan. Pertama, kita bisa menggunakan netcat sebagai klien untuk mengambil banner server. Nah, mirip dengan yang kita lakukan dengan telnet tadi, perintahnya adalah nc mesin IP port. Nah, seperti contoh di layar, kita mencoba connect ke port 80. Setelah terhubung, kita masukkan perintah HTTP secara manual. Nah, hasilnya sama. Kita bisa melihat respons server dan mengetahui bahwa targetnya menggunakan NGINX versi 1.6.2. Nah, ini sangat membantu kita menentukan langkah serangan selanjutnya. Selain jadi klien, kita bisa menyuruh netcat untuk mendengarkan koneksi. Nah, di sisi server, kita bisa menggunakan perintah seperti nc-ip 1234 atau yang lebih lengkap, nc-vn IP 1234. Mari kita bedah apa saja maksud dari opsi-opsi tersebut karena ini sering keluar di ujian atau sertifikasi. Yang pertama, min-i yang berarti listen mode untuk mendengarkan koneksi masuk. Yang kedua, min-p yaitu untuk menentukan nomor port yang ingin kita gunakan. Yang ketiga ada min-n yang berarti numeric only agar netcat tidak membuang waktu melakukan revolusi nama lewat DNS. Yang keempat ada min-v yang berarti verbose supaya outputnya lebih detail dan kita tahu kalau ada bug atau error. Yang kelima ada min-vv yaitu sangat detail atau very verbose. Nah, yang keenam ada min-k agar tetap mendengarkan meskipun klien sudah terputus. Nah, ingat, opsi min-p harus diletakkan tepat sebelum nomor port. Dan jika kalian ingin menggunakan port di bawah 1024, kalian wajib memiliki hak akses root. Netcat juga bisa digunakan untuk membuka terowongan TCP sederhana. Jika satu sisi mendengarkan min-vn IP dan sisi lain connect ke sana, apapun yang kita ketik di satu sisi akan muncul di sisi lainnya. Ini disebut fungsi echo. Sekarang mari kita jawab pertanyaannya. Kita diminta menggunakan netcat untuk connect ke port 21 pada VM target kita. Nah, setelah kita jalankan perintahnya di terminal, kita mendapatkan respon banner dari server VTP. Yang di sana tertulis jelas versinya. Berdasarkan lab ini, versi yang muncul adalah 0.17. Jadi, jawabannya untuk versi server di port 21 ini adalah 0.17. Kita masukkan dan klik cek, selesai. Kita sudah mempelajari berbagai alat mulai dari browser, ping, trackroute, telnet, hingga netcat. Nah, sekarang saatnya kita menggabungkan semua pemahaman itu di bagian akhir. Yuk kita selesaikan task terakhir, putting it all together. Nah, di room ini kita sudah membahas banyak sekali alat yang kelihatannya sederhana, tapi kalau digabungkan bisa jadi scanner sistem dan jaringan yang sangat mumpuni. Nah, mari kita tinjau kembali ringkasan perintah yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada ping, yaitu untuk mengecek apakah target merespon ICMP echo. Kita gunakan opsi min-c 10 di Linux atau min-n 10 di Windows. Yang kedua ada trackroute atau tracker, yaitu untuk memetakan jalur atau rute paket menuju target. Yang ketiga ada telnet, yaitu untuk mengecek port mana yang terbuka dan mencoba melakukan koneksi langsung ke layanan tersebut. Yang keempat ada netcat atau nc, yaitu alat yang serbaguna yang bisa menjadi klien untuk banner grabbing maupun menjadi server dengan mode listen menggunakan opsi min-vn IP. Misalnya kalau mau ngirim tepat 10 paket, kita ketik ping min-c 10 alamat IP target. Nah, opsi ini sama kayak pakai opsi min-n 10 kalau di MS Windows.
Semua alat ini adalah fondasi sebelum kita nantinya lanjut ke alat yang lebih canggih dan kompleks seperti Nmap di modul-modul berikutnya. Oke, di tes 7 ini tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab, jadi kita cukup klik cek dan kita sudah resmi menyelesaikan modul Active Reconnaissance ini dengan 100% komplit. Itu saja tutorial dari kita untuk hari ini. Semoga penjelasan dan praktek tadi bisa membantu kalian memahami dasar-dasar pengintaian aktif dalam cyber security. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video walkthrough selanjutnya. Selamat belajar!